Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sambil makan nggak apa? Yang masih punya kue. Terus entak yang jalan meneh karo panitia. Sampai mangannya kecepatan lah. Sekarang pembahasannya sebelum ya dilanjutkan ada yang ditanyakan atau disampaikan? Oke, monggo silakan. Yang agak keras mohon. Oke. Oke. Hmm. Iya. Bulan depan 3 lagi, insyaallah. Baik. Soal yang pertama adalah ngaji itu untuk apa? Begitu nggih? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana itu maksudnya mau milih nomor urut 1 atau nomor urut 2 gitu, bukan? Apa nomor urut 3? Nggih. Nggih. Ya. Hmm. Ya. Oh gitu. Nggih. Antum orang Jawa ternyata. Tahu budek, tahu picek berarti. Orang enggak Jawa enggak tahu itu. Siapa yang bukan orang Jawa enggak tahu budek picek itu. Nah, jadi memang begitu. Yang pertama, kita ngaji ini sebenarnya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Tidak harus dalam bentuk pengajian. Mungkin kalau disuruh buka pengajian kan ya ora pede kayaknya jenengan-jenengan iki ya. Disuruh ngisi pengajian kayaknya enggak mau, disuruh kultum aja mundur-mundur. Dijadwal melipir enggak berangkat. Tapi punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Bahkan sebagian ulama mengistilahkannya zakatul ilmi. Ilmu itu meskipun secara fikih zakat nggak ada zakat ilmu ya. Cuman ulama menekankan bahwa menyampaikan ilmu itu adalah zakatnya ilmu. Ilmu semakin disampaikan semakin banyak, bukan semakin berkurang. Kalau guru-guru saya dulu sering mengistilahkan, mengumpamakan seperti sumur. Sumur itu semakin diambil,
airnya semakin bersih. Kalau semakin lama menganggur, maka airnya semakin kotor, bau. Nah, kita mungkin banyak yang bau. Karena ngaji tidak ditularkan kepada orang lain. Nah, kita punya kewajiban dakwah. Nabi Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah orang kepada pemeliharamu untuk beribadah kepada Allah bil hikmah dengan bijaksana wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang bagus. Kalau barangkali ada yang sering kumpul dengan orang banyak, pas apa? Arisan. Pas apa? Kadang pas olahraga, misalnya ya, badminton. Apalagi kalau bapak-bapak itu sering kumpulnya, kumpul RT, misalnya ya. Nah, kalau ngobrol dengan orang itu disisip-sisipkan ajakan-ajakan kebaikannya. Jangan malah kita ngikut jeleknya banyak orang, kadang kan begitu. Ayo ini saya sedang di kumpulan orang orang jelek-jelek ini, jadi saya harus ikut alur jelek gini. Anda begitu. Jadi mestinya disampaikan kebaikan-kebaikan yang kita tahu. Contoh prinsip misalnya tadi ya, sholat gitu. Sholat, orang Islam itu harus sholat, itu ternyata tidak semua orang ngerti. Sampaikan saja terus sampai bosan, sampai mati apa sih diomongi mati. Kan gitu. Sebenarnya begitu, kita punya kewajiban itu. Cuman kebanyakan dari kita ini tidak begitu peduli. Kalau jamaah yang sering dakwah dulu, cuman dulu Imam atau Syekh Hasan Al-Banna, tahu Hasan Al-Banna enggak? Pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir, mati dibunuh pemerintah, ya. Ikhwanul Muslimin. Iya, pejuang Mesir. Dulu lawannya Gamal Abdul Nasir. Dibunuh pemerintah kan, bunuh, ditembak dan dihalangi untuk sampai rumah sakit, sampai meninggal. Kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Anda boleh jadi tukang, tapi ya dai. Anda boleh jadi pedagang, tapi ya dai. Anda boleh tidak jadi apa-apa, tapi ya dai. Dai itu orang ngajak orang. Dai da'u itu kan artinya dakwah itu kan ngajak. Ya. Sebenarnya kita punya kewajiban itu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi. Kita tidak tahu atau tidak mau tahu atau egois. Jadi sekali lagi tidak harus dalam bentuk mengadakan pengajian, enggak gitu. Pas ngobrol dengan kawan, pas bertamu, pas arisan gitu. Atau bapak-bapak ada arisan apa enggak? Nah, itu disampaikan. Kalau ada kesempatan ngomong. Kayak Nabi dulu ngundang makan gitu ya. Kerabat-kerabatnya di awal dakwah kan harus diomongi, dinasihati, didakwai istilahnya gitu. Sebenarnya kita ini lebih mudah. Kenapa? Karena yang kita ajak ini kan orang Islam. Orang sudah Islam gitu. Kalau diperiksa KTP-nya ya Islam gitu. Cuman belum mau sholat gitu misalnya. Mestinya lebih masuk arti patah ini kan mungkin kan. Kecuali kalau yang kita dakwai itu orang non muslim lah barangkali berat. Kalau kita kan ngajak kepada orang yang sesama muslim sebenarnya. Nah, gitu nih. Jadi selain untuk diri sendiri, kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Yang ini yang banyak orang tidak mau. Kalau misalnya jadi bos misalnya ya, punya anak buah, punya karyawan, nah dipaksalah itu karyawannya. Dan banyak juga yang begitu cara berdakwahnya. Suruh ngaji, suruh sholat berjamaah, tidak boleh telat misalnya. Meskipun ya nanti anak buahnya kadang-kadang ya terpaksa ya. Namanya orang ngaji, disuruh ngaji, tapi yang nyuruh bosnya, karena kewajiban dari atasan. Mestilah ya rada ora patek niat. Wong sampean sing niat ngaji wae kaya ora patek niat ngono. Lagi setengah jam terus kesel banget. Aneh banget enggak nonton ini. Kan begitu. Padahal udah niat dari rumah ngaji itu. Apalagi yang cuma disuruh bosnya. Oh, ngono, masih ngaji, ora ngaji potong gaji. Nah, ada yang begitu, Pak. Asli. Ada pengusaha-pengusaha di mana Lampung itu yang begitu.
Nah, sing bagian kon ngajar iki lak sing rekoso gitu. Ngajari wong padha ra niat gitu. Nah, mbok lucu-lucu sapa yang guyu dhewe ya liyane turu ra patek gagas gitu. Tapi itu udah andil beliau dalam dakwah. Orang dipaksa. Karena ada beberapa orang itu yang pengen masuk surga tapi caranya dipaksa. Di hadis itu karena Allah tertawa melihat orang masuk surga tangannya dirantai, diseret masuk ke surga. Apa? Kudu dipentung, ini dipentung masuk Islam, Pak. Aman, bacok kalah terus masuk Islam ini. Karena perang kalah masuk Islam. Kan terpaksa dia masuk Islamnya. Masuk surga dengan cara diseret-seret dirantai, Allah tertawa tersenyum melihat. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, makanya karena kita kurang ini, maka banyak orang yang tidak ngerti bahwa kita ini wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi kaitannya dengan orang meninggal pada semasa hidupnya tidak sholat, itu apakah berhak untuk disolati atau tidak? Ini memang jadi masalah di masyarakat ya, bukan di masyarakat doang, di para ulama juga begitu. Karena bermula dari orang tidak sholat sama sekali, tapi dia Islam, itu kafir apa enggak? Wong Islam, tapi tidak sholat belas, gitu. Itu Islam apa enggak? Ganas. Nah, Nabi mengatakan batas antara kekafiran dan Islam ini sholat. Nabi jelas mengatakan faman tarakaha faqad kafaro. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Gitu ya. Tapi nyatanya di kalangan ulama berbeda pendapat. Kalau yang terkenal Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kalau bukan Imam Syafi'i yang ini, yang asli. Beliau kan KW 35. Generasi berapa ini? Imam Syafi'i yang asli berpendapat ditanya dulu. Sholat itu menurutmu wajib apa enggak? Wajib. Lah kok kamu ora sholat? Males kok. Nah, kalau gitu tuh kalau Imam Syafi'i masih dihukumi Islam. Kecuali pas ditanya Islam, Pak. Islam. Sholat? Oh enggak sholat, Pak. Ora wajib kok. Nah, kafir itu. Wis ra sholat, ning sing ngaku Islam tapi ditanya, "Sholat wajib enggak?" Enggak wajib, kafir. Tapi wajib. Ora sholat, belum dapat hidayah gitu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu belum dihukumi kafir. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat, maka dia baru dihukum kafir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, berpendapat orang tidak sholat sama sekali itu kafir. Kalau mati tidak diurusi seperti orang Islam. Buang kali, buang kebun, dan dipangan codot dia apa ya? Syekh Ibnu Utsaimin ini Syekh Saudi ya, sudah wafat beliau tahun 2000-an mungkin wafatnya. Itu madhabnya madhab Hambali seperti Imam Ahmad. Antum kalau baca penjelasan beliau tentang orang yang tidak sholat, beliau cenderung mengatakan seperti madhabnya Imam Ahmad, kafir. Kafir, tidak boleh disolati, tidak boleh diurus seperti orang Islam, tidak boleh disolati, malah nek tego gua, nggak dikubur. Nek tego dibuat, nggak dikubur. Tidak berhak dikubur di pemakaman yang khusus orang Islam. Di pemakaman Cina, pemakaman Londo sana gitu ya. Tidak boleh dikubur dengan orang Islam karena semasa hidupnya tidak sholat. Ya kayak antum bilang tadi, saya mah dapat ilmu dari Pak Suroto ini. Wong radoyan pisang, pas semasa urip ki radoyan pisang, nek mangan muntah. Lah kok mati kok nyai pisangnya ora nesu-nesu wong. Kalau guru saya dulu sering bilang, wong ki wong semasa hidup ora gelem sholat kok. Engko nek pas mati disolati ya ora nesu wong. Jangan-jangan nek iso ngomong dari ngomong, "Wes, mangkat wae, rasa salat-salatan. Aku ki lho ora salat." gitu. Jangan-jangan dia lebih ngerti begitu. Tapi ya itu teorinya begitu. Gitu. Kalau kita praktek ke masyarakatnya, kalau misalnya kita berpendapat orang tidak sholat sama sekali, sholat Idul Adha ya ora, Idul Fitri ya ora, Jumatan ya ora, blas gitu. Misalnya kita beranggapan itu kafir seperti madhabnya Imam Ahmad, ya tidak usah disolati. Tadi kawannya bilang gimana?
Kawannya jenengan bilang apa? Oke. Ya. Kok nggak nyolatin? Oh, gitu. Iya. 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 Makanya memang gitu, enggak apa-apa. Aslinya yang antum lakukan itu enggak masalah. Artinya antum berpendapat begitu, yang penting jangan ngajak-ajak orang saja. Kalau ngajak-ajak orang kan barangkali orang kaget gitu ya. Orang kaget. Wah, iki ternyata Pak Suroto ki radikul to iki. Ra gelem nyolati wong Islam gitu. Padahal Islam apa dudu kan gitu kan. Masalahnya Nabi mengatakan sholat itu pondasi agama gitu. Kalau pondasinya ndak ada, ya agamanya roboh gitu. Tiang agama, imaduddin kan gitu. Karena kalau tanya Pak kali ini, saya sering nanya, wong iki sholat ora Pak? Wong iki sholat ora Pak? Wong iki sholat ora? Perkara orang lain mensolatkan karena masih menganggap orang Islam, karena ada sebagian menganggap begini, nah iki wong ora tau sholat ning wong iki Islam gitu ya. Itu kan dosanya gede. Antum tahu nggak hukuman orang tidak sholat? Dibunuh. Dua-duanya tadi ya. Imam Ahmad berpendapat orang tidak sholat itu kafir, halal darahnya, dibunuh karena murtad. Yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat dia itu tidak kafir langsung, tapi ditanya gitu ya. Tapi dia hukumannya dibunuh orang nggak sholat itu. Tapi bukan karena murtad kalau Imam Syafi'i. Itu karena hukum had. Hukum had itu kayak zina dirajam, membunuh dikisos bunuh. Nah, itu hukum had. Tapi masih Islam. Artinya kan sebagian orang berpendapat memahami, lah itu wong dosane akeh banget loh. Nah, saya ini mati. Mati ini kan butuhnya didoakan ya. Antum kalau salat jenazah itu doanya gimana? Rabbana atina fid dunya waghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampuni dia, belas kasihani dia, berikan afiat itu kan kesehatan, itu keselamatan kepada dia. Wa'fu anhu, ampuni, maafkan dia, gitu kan. Nah, ini wong sing ra salat seumur hidup ini, ning dia masih Islam, itu dosanya kayak banget gitu. Maka dia butuh didoakan. Ada yang mikirnya begitu, Pak. Mikirnya ada yang begitu. Jadi dosanya butuh didoakan. Dan nanti orang yang terakhir dientas dari neraka, naudzubillah min dzalik dzalik. Mudah-mudahan kita masuk surga enggak pakai masuk neraka ya. Mas ngemper-ngemper apa-apa, yang penting mampir neraka. Yang surga ini ngemper-ngemperan apa-apa gitu. Itu yang paling terakhir diambil itu orang yang imannya kecil banget. Taruh kacang hijau ini gede kacang hijau. Kacang hijau bukan ini? Apa tak pangan di sini nih? Dijukil, bukan kacang hijau tuh. Ngapusi berarti roti ini. Memang kadang-kadang tukang roti itu ngapusi ya. Ini kacang hijau, duduk kacang hijau. Saya pernah makan, ini apa ya? Udang ya? Tak gigit. Lah, bukan udang yang dibungkus kayak gini. Keluar ada ekornya gini kan. Saya kira udang, tapi kok ekornya loro, kanan sama kiri, ternyata dalamnya sosis. Abusi situ tuh. Dikira udang. Nah, seberat biji sawi, kecil banget. Makanya ada yang pendapatnya ya masih bisa selamat. Karena modal orang keluar dari neraka yang bagian akhir-akhir itu cuma iman seberat biji sawi. Kecil banget. Nah, soal tadi ya, jadi kan nggak sholat sama sekali misalnya. Tapi kan masih apa namanya? Islam, masih syahadat lah istilahnya.
Jadi kalau ada di antara muslimin, di antara kita dan saudara kita yang berpendapat dihukumi Islam, biar disolati, enggak apa-apa. Kan menyolati jenazah itu bukan fardu ain. Mensolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mensolatkan, yang lainnya nggak solatkan nggak apa-apa. Kayak Nabi dulu ya, di awal-awal Islam kan gitu. Ada orang mati ditanya, punya utang nggak dia? Punya. Ada yang buat nyaur nggak? Ada. Nabi nyelatkan. Kalau ditanya, ada yang ini punya utang nggak? Punya. Ada yang buat nyaur nggak? Nggak, kereok gitu. Ada yang mau nanggung nggak? Ada. Nabi nyelatkan. Besoknya ketemu, wes mau bayar durung, pantesan. Wong isih kepanasan nang kono, bayar utangnya. Habis nyanggupi bayar utang lagi bayar. Kalau orangnya ndak punya, nggak bisa bayar, ndak ada yang mau, nggak ada yang bisa bayar tanggung hutangnya, maka Nabi nggak sholat. Nabi bilang kepada para sahabat, sholatono, aku orang nyolati. Biar orang tidak gampang-gampang utang. Kita hidup sekarang di zaman orang gampang, tuku panci lo ngutang. Ibu-ibu, ada orang keliling bawa ronjot ya, panci, sotel, ember, utang. Sedino 1000, dikumpulke 100 Masya Allah. Ya hidupnya zaman sekarang begitu. Terus apa lagi terakhir? Yang kedua tadi, kapan berangkat ke masjid? Apanya ini? Utamanya gimana gitu? Azan. Oke, maghrib ya. Ya. Oke. Baru komat. Oke. Berarti jamaah mustaqim ini banyak yang telat kalau berangkat kayaknya. Oh ya, jamaah masjid ini jauh-jauh. Jenengan berapa kilo dari sini? 200 meter? 500 meter? 100 meter? Ya kalau meramai tekan. Tapi memang gitu, apa namanya? Kalau soal kapan berangkatnya, mestinya berangkatnya lebih awal lebih bagus. Lebih awal lebih bagus. Di tempat saya itu orang-orang tua itu rajin-rajin banget, Masya Allah. Belum azan itu udah jalan ke masjid. Belum azan itu sudah di masjid. Orang sepuh-sepuh itu, pensiunan-pensiunan ya. Nah, terus pensiun ngopo kan? Burung azan selengkap nang masjid. Ini Pak. Pak Kali ini rajin. Rajin telat karo aku. Pada rajin-rajin berangkatnya, Masya Allah. Lah udah tua mau ngapain loh? Yang muda mestinya juga begitu gitu. Saya malah dapat nasihat ya. Saya termasuk yang kalau sholat jamaah itu safnya paling belakang. VIP saya itu. Mangkate keri mulai dhisik. Sampai ada jamaah yang bilang, "Aku ora tau ketemu awakmu toh." Beda kelas kok, Mbah. Sampainya mangkate dhisik mulai keri kok. Lah aku mangkat keri mulai dhisik kok gitu. Jadi enggak pernah ketemu, Masya Allah. Memang para sahabat dulu ada apa namanya? Hasungan gitu ya. Misalnya soft awal gitu ya. Kalau mereka tahu keutamaan di azan gitu ya, keutamaan orang azan gitu ya, dan keutamaan sholat di soft yang pertama, kemudian mereka tidak dapat kecuali harus berundi, maka mereka akan berundi, rebutan. Sopo sing arep azan. Azan itu kan pahalanya besar ya Pak, besar, karena tidak ada makhluk yang mendengar kecuali mendoakan yang azan itu, muazzinnya itu. Maka kalau azan yang keras, apalagi sekarang pakai mic, lebih keras lagi, sehingga lebih banyak yang akan mendoakan. Nanti kalau di akhirat orang azan muazzin itu diberikan keutamaan apa? Lehernya panjang. Leher panjang apa enak ya? Kayak onta, jerapah gitu. Enggak, karena dia di padang mahsyar itu kan orang pada tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri ya, berdasarkan dosa yang dilakukan.
Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Nah, itu orang adzin selamat, dia nggak tenggelam karena dia lehernya panjang. Termasuk tadi untuk bisa dapat saf awal itu ya mestinya kan harus berangkat awal. Kalau pengen saf akhir ya berangkat akhir. Ya kayak tadi VVIP ya, dia mangkat carry mulai dhisik kayak haji gitu ya. Bayarnya semakin mahal, dia berangkatnya paling belakang, pulangnya duluan gitu. Karena dia selak kerja. Jadi kapan berangkatnya? Ya sebisa mungkin tidak terlambat. Paling tidak kalau bisa gitu ya, kalau bisa diusahakan, nasihat buat saya, buat antum sekalian, kalau bisa ya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Orang yang sholat selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, imam, tahu takbiratul ihram nggak? Jangan-jangan nggak ngerti ya. Tahu? Takbiratul ihram tahu nggak? Apa coba? Takbir pertama mau masuk sholat itu loh. Rukun sholat itu kan ya. Itu termasuk rukun sholat. Kalau takbir-takbir yang lain kan sunnah. Kalau yang pertama ini rukun. Dia harus takbir. Nggak takbir raiso. Diganti subhanallah ini raiso. Dia harus takbir. Nah itu tidak ketinggalan itu maka dituliskan baginya apa? Baro'atun minan nar apa minan nifak. Kalau nggak salah nifak. Jadi orang sholat 40 hari, tinggal papat ya, tambahin dulu. 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam 40 hari itu Allah catat dia itu bebas dari kemunafikan. Angel banget itu Pak. Asli. Emang coba dan la raisa. Kenapa? Ya ada iki sik mambu-mambu munafik kabeh. Angel raisa. Kamu ila sholati kamu kusala. Kalau mereka orang munafik itu berangkat sholat, berangkat dalam keadaan malas. Ah, itu sih mambu-mambu munafik. Cobalah sampean buat apa istilahnya orang sekarang challenge ya, challenge. Saya akan sholat berjamaah 40 hari tidak putus di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dari sekian ini lah gagal. Yang bisa paling mau siji loro telu gitu. Ini termasuk sing ra iso. Sing ngomong itu termasuk sing ra iso. Berat. Kenapa ya? Tadi kita masih mambu-mambu munafik. Allahu a'lam bishawab. Gitu nggih, Pak? Jadi kalau bisa berangkatnya ya seawal mungkin. Ning yo aja azan duhur mangkat jam 7 esuk ya kegasian. Ora kerja apa piye gitu. Azannya jam 12 kurang 15 misalnya sekarang tempat saya itu sekitar itu ya jam 12 kurang 15. Nah, syukur sebelum azan sudah jalan ke masjid. Terutama yang rumahnya dekat-dekat dari masjid, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi tidak tahu kenapa malah kadang yang dekat-dekat itu malah apa namanya ketinggalan atau kadang malah nggak sholat. Yang dekat-dekat itu malah ketinggalan atau malah kadang nggak sholat. Padahal itu enak banget loh. Ada saya tanya, ada murid liburan ya tanya, balik ya. Siapa yang sholat subuh jamaah di masjid? Bukan. Siapa yang sholat tahajud terus pas liburan 2 minggu kan, sekitar 2 minggu. Lanang-lanang ini ngur oleh loro. Yang lainnya enggak. Terus siapa yang sholat subuh jamaah di masjid terus? Gitu. Dapat berapa orang itu? Lebih banyak. Gitu. Kalau yang sholat malam terus cuma dapat 2 orang. Terus ada anak saya tanya, kamu enggak pernah sholat jamaah di masjid? Enggak. Terus saya tanya, masjidmu jauh ya? Iya. Sampai berapa kilo gitu. Jadi kalau sholatnya cuma Jumatan tok. Itu kan longso ya. Antum kalau mau bangun rumah, nyari rumah itu yang dekat masjid. Wong ade dekatnya malas ada karuan. Apa bener kalau sampai 5 kilo, 6 kilo, paling berangkatnya pas Jumatan tok. Enggak ke masjid. Kalau mau bangun rumah, nah, cari. Kalau masjid 10 kilo, wah jangan. Enggak kuat. Antum kalau 10 kilo enggak kuat. Nah, paling 10 meter gitu. 100 meter kayak beliau tadi kan. 200 meter, 100 meter dekat. Enak. Kalau jauh berat. Untuk mental orang-orang yang masih mambu-mambu munafik kayak kita gini nih, berat. Cukup nggak Pak? Udah ini 8:30 terus ya?
kayaknya mau mulai baca hadis itu kayak wah gun. Ngaji kok suwe banget. Kata Ustaz, saya tanya Ustaz Imam, antum kalau ngajar di Maulid saya itu sampai jam piro? Jam 9. Lah wong ngantuk-ngantuk, yo tak terus-terus nih wae. Terus saya bilang, "Emang mulainya jam piro?" Barisa. Lah pantes sampean barisa. Lah aku lebih bermahrib. Aku lebih bermahrib gitu. Masya Allah. Ya, menggugurkan kewajiban baca hadis 1 apa 2 gitu ya. Mau tombol gelo. Ini soft yang paling utama laki-laki dan perempuan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah paling awalnya. Wa syarruha akhiruha. Paling baiknya adalah yang paling baik. Paling jeleknya adalah yang paling akhir dari saf. Saf laki-laki paling baik, paling awal, paling buruk, paling akhir. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf laki perempuan itu akhiruha, paling akhir. Wa syarruha, dan paling jelek adalah awwaluha, yang paling awal. Jadi kebalikan. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Giliran sama atau gimana? Gen nurut atau gen rasa melipir? Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik perempuan adalah yang terakhir ya. Saf yang pertama itu saf ini, saf yang setelah imam. Itu yang paling utama bagi para laki-laki. Yang paling buruk itu yang paling terakhir. Kalau perempuan itu dibalik, yang paling utama adalah yang paling belakang. Yang paling tidak utama itu bahasa sopannya. Kalau bahasa Nabi kan jelas ya, yang paling jelek, yang paling jelek itu adalah yang paling depan. Makanya kalau saya dulu di pesantren itu kalau jamaah, sholat jamaah yang ibu-ibu perempuan itu noto softnya dari belakang. Ini yang agak berbeda dengan masjid-masjid yang lain saya lihat. Jadi kalau di pesantren dulu, ya ini mengamalkan hadis ini, sebaik-baik soft perempuan itu paling belakang, paling jelek paling depan. Makanya menoto softnya, menyusun softnya dari belakang, belakang penuh, depannya lagi. Sing paling terakhir datang dari kalangan perempuan itu akan berada di paling depan. Sebaliknya laki-laki kan sebaliknya ya, yang paling datang belakangan maka dia akan paling belakang, jadi dapat yang paling jelek. Wallahu a'lam. Sehingga kadang harus melewati sebagian orang yang sholat, iya, yang perempuan tadi ya. Kalau dia ngadepnya ke sana misalnya, sholatnya ngadep sana, ini perempuan paling belakang sini, ya otomatis harus yang datang dari sana mau atau shop di depan sini kan mesti melewati ini. Nah itu tidak jadi masalah. Soal tidak boleh melewati depan orang sholat itu, kalau pas sholat jamaah yang tidak boleh dilewati depannya itu imam. Kalau orang sholat sendiri, lah baru tiap-tiap orang itu tidak boleh dilewati depannya. Kalau sholatnya itu sholat berjamaah, maka melewati sebagian soft itu tidak apa-apa. Antum ada kosong di sini, padahal soft sudah penuh, antum maju dari sono terus lewatin beberapa soft kemudian ke sini, ngisi soft yang kosong itu tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang agak beda dari masjid-masjid yang saya lihat yang lainnya, tidak ada yang begitu. Kalau
Saya dulu lihat gitu, ibu-ibu itu netes safnya di belakang dulu sampai penuh, nanti baru depannya, yang paling tidak utama, yang paling depan, yang datang belakangan. Ada yang disoal ini, kalau pengen dapat saf pertama ya berangkatnya awal. Enggak, Masjid Mustaqim itu mangkate keri di saf pertama. Alhamdulillah berarti sampai masjidnya gede, jamaahnya saiki. Di Masjid Istiqlal ya. Saya pernah sholat di Masjid Istiqlal itu. Orang itu harus dimarah-marahi untuk maju ke saf depan. Jadi begini, safnya karena gede ya. Jadi baru di sini yang penuh. Ini anggaplah orangnya sak mini ini. Nah, baru segini yang penuh. Orang itu membuat barisan meneh. Jadi malas melaku adoh nganan kiri itu malas. Jadi harus diomelin gitu. Ke sana gitu. Jadi karena ini orangnya kecil-kecil begini ya. Nah, baru segini. Padahal masih lebar sana sofnya. Orang nggak mau buat barisan lagi. Wong-wong malas melaku gitu. Jadi ini sana kosong sana kosong. Padahal kan enak kalau masjidnya gede gitu. Buat sampai mangkat carry dhewe loh di sop pertama. Atahiyatul baru datang di sop pertama. Lah apa? Lah orangnya jamaah masjidnya gede kayak masjid-masjid arah Pring Sewu nih. Besar-besar gitu. Sampai mampir kalau pas nggak maghrib, nggak inilah sepi. Nah, antum sampai di masjid rakaat keempat sholat zuhur misalnya, ya masih oleh saf pertama. Masih dapat keutamaan saf awal. Tapi apa ya sama yang datang dari awal nggak ketinggalan takbiratul ihram ya beda. Karena beda amalnya ya beda hasilnya. Allah alam bisawab. Yang di soal ini ada satu lagi, wes. Ini satu lagi tenan. Mana tadi? Tentang soft laki-laki satu dengan laki-laki. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala shallaitu aku salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat lailatin pada suatu malam. Faqumtu an yasarihi, maka saya berdiri di sebelah kiri beliau. Padahal makmum cuma satu itu di sebelah kanannya imam kan gitu ya. Saya berdiri di sebelah kiri beliau. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka Nabi SAW memegang kepala saya dari belakang saya, faja'alani an yaminihi. Beliau menjadikan saya di sebelah kanan beliau. Makmum itu kalau cuma satu dijadikan oleh Nabi di sebelah kanan imam. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Silakan salah satu membaca urutannya. Terus waktu gimana siapa? Ya, ini aslinya hadisnya panjang ya. Ibnu Abbas itu nginep tempatnya Rasul karena salah satu istri Rasul namanya Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Jadi mahram. Nginep, nah, rupanya pas malam-malam Ibnu Abbas ini memperhatikan Nabi sholat malam, gitu ya, bangun, berwudu, ditiru sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan anak-anak ya, masih kecil dia. Nabi wafat itu umurnya masih belasan, 13, 14, 15 sekitar itulah. Itu kemudian sholat, itu Nabi sholat, maka Ibnu Abbas ikut sholat. Nah, pas datang di sini dia sebelah kiri. Padahal makmum kalau cuma satu itu adanya di sebelah kanan. Nah, bapak-bapak kalau sholat cuma berdua itu makmumnya ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. No, sebelah kiri jenek uangi, sebelah kanannya masih ada orangnya. Ya gimana caranya? Ditarik apa? Sing orang sudah selesai sholat, kalau dia sudah selesai sholat ya disuruh minggir, Pak. Mohon maaf, minggir, saya mau sholat. Kalau enggak, makmum imamnya yang mau jadikan imam itu digeser sehingga kita bisa berdiri di sebelah kanannya. Ini Ibnu Abbas kalau nanti misalnya antum jadi imam gitu ya, ada makmum datang belakangan, antum sholat sendiri, kemudian ada makmum datang gitu ya, mengimam kepada antum, tapi sholatnya di sebelah kiri, maka antum pindah ke sebelah kanan, biar benar. Pas di tengah-tengah sholat, enggak batal sholatnya, enggak batal sholatnya.
Megahi wonge begegek tok ora gelem geser ya wis gitu. Ya insyaallah tetap sah salatnya gitu ya. Salatnya tetap sah, mudah-mudahan gitu. Sebagian ulama mengatakan salatnya tetap sah, tapi makruh. Kenapa sebagian muslimin itu ada yang kalau sholat cuma berdua, kemudian makmumnya agak mundur sedikit? Padahal kalau dilihat di riwayat-riwayatnya itu dijadikan sejajar dengan Nabi. Jadi kalau dua orang itu begini, kosong loh, kaget saya. Nah, tapi kalau kita praktek banyak di, kan mundur segini ya, mundur sedikit lah. Rupanya di sebagian riwayat itu Ibnu Abbas waktu dijadikan sejajar dengan Nabi itu katanya mundur. Katanya begitu. Terus ditanya oleh Nabi setelah saya sholat, kenapa kamu tak taruh di sejajar gini kok malah mundur? Karena Ibnu Abbas mengatakan, oh enggak pantas. Mosok apa namanya Ibnu Abbas sholat jajar dengan Nabi, ada ini mundur. Nah, rupanya itu yang diambil oleh sebagian muslimin yang lainnya, yang berpendapat bahwa makmum satu itu agak mundur titik, ada agak mundur sedikit daripada imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya rupanya enek yang mendalilkan begitu, ada pendalilan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi anak-anak sholat dengan orang tua jadi makmum tidak apa-apa. Yang kono mburu dhewe cah cilik wae. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang semangat sholat gelo gara-gara disengeri wong tuwek-tuwek. Terus nang ngarep dhewe, mundur nih, mundur. Malah kadang-kadang digetak-getak. Seperti saya pernah cerita kayaknya, anak saya itu pulang nangis. Waktu itu belum sunat, kelas loro SD atau kelas 1. Gara-gara disuruh mundur orang, gara-gara belum sunat. Saya kira sunat dong ya. Tidak, nggak ada yang bentak-bentak suruh mundur gitu. Anaknya udah sunat. Ya kalau toh kita menganggap anak-anak di sop belakang sendiri aja, ya cara nyuruhnya itu yang nggak membuat ngeri sama anak-anak. Nanti nek wong bocah-bocah cilik-cilik kuwi dolan nang masjid sampai mati masjid kosong. Jangan-jangan terus jadi apa? Museum masjidnya. Ada masalah, kemarin saya dengar ada masjid dulu masalah diperebutkan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain sampai bacok-bacokan. Rebutan masjid. Karena yang mewakafkan ini tadinya ngaji di sini, terus pindah ngajinya, wakafnya ditarik mau dikasih ke jamaah yang baru dia ngaji. Padahal udah diwakafkan. Akhirnya, masya Allah, saling mempertahankan haknya sampai bacok-bacokan gitu ya. Akhirnya ngalah, yang satu ngalah dah biar dirawat sama mereka saja masjidnya. Udah ada bangunan MI sekolah gitu ya, SD, semacam SD gitu untuk ngaji anak-anak. Gitu. Sekarang masjidnya nganggur, belas nggak jadi masjid, malah Ustaz tinggu apa jenenge lomba burung, lomba burung masalah. Tapi batin saya bilang dosa banget iki sing ngerebut biar gitu. Nah, udah direbut sekarang nggak jadi masjid, belas nggak jadi masjid, dipakai untuk lomba burung. Kalau masjid ini nenek cah cilik sampai mati ya jangan-jangan tinggal lomba burung, lomba cangkrik, lomba ayam gitu ya. Anak-anak kecil jangan dimarahin banter-banter gitu ya. Alon-alon. Nek jiwa itu ya alon-alon. Kira-kira nggak bikin orangnya atau anaknya takut ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan enggak? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.